Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata, dalam KBBI disebutkan bahwa makhluk sosial adalah manusia yang berhubungan timbal balik dengan manusia lain. Kita manusia ini kan makhluk sosial. Kita memiliki kebutuhan untuk berinteraksi. Ketika kita diminta untuk stay at home, otomatis kita kehilangan salah satu fungsi sosial, yaitu berinteraksi. Bahkan, saking inginnya kita berinteraksi dengan orang lain, teman yang nyebelin, teman yang sebelumnya kita nggak suka, orang-orang yang sebelumnya kita malas hubungi, tiba-tiba ketika mereka ngechat, itu cukup buat kita tersenyum. Kalau saya sebagai pemuda, om-om kan, sebagai om-om pemuda yang berusia 32 tahun dan tidak memiliki istri, om-om stay at home ini rasanya itu sepi. Tapi daripada sekedar mengeluh gitu kan, bilang wah ini sepi nggak tahu mau ngapain, atau wah saya sendiri nggak tahu mau ngapain, teman-teman nggak ada, yang bisa kita lakukan itu sebenarnya adalah ini adalah momen dimana kita bisa berkreasi. Contohnya nih beberapa hal-hal positif yang bisa saya ambil dari arahan stay at home. 1. Menikah. Unik ya, karena menikah di musim corona ini irit. Kita nggak perlu banyak keluar duit. Kalau sebelumnya tuh kalau mau nikah kita harus mikirin catering, mikirin undangan, mikirin pesta. Sekarang justru ini adalah momen buat teman-teman yang kepingin dari dulu ngomongnya, saya pengen nikah tuh sederhana, saya pengen nikah syar'i, saya pengen nikah tuh yang penting ada saksi, wali, penghulu, dan pengantin, selesai. Nah, ini momen kalian. Manfaatkan, karena sekarang ini kalau kalian bikin acara malah diomongin orang loh. Kalau di hari biasa kita nggak bikin acara, woi bakalan jadi bahan gosip tetangga selama 3 tahun ke depan. Tapi khusus untuk momen ini kita tuh bisa nikah tanpa biaya yang banyak. Kapan lagi guys? Dampak positif kedua dari stay at home adalah kita jadi punya kesempatan untuk melakukan proses pemutihan. Kapan lagi nih orang dengan warna kulit yang tidak seperti opa-opa Korea memiliki kesempatan untuk diam di rumah dan meningkatkan tingkat kecerahan kulit. Cuma nih 2 minggu di rumah gak kemana-mana, jujur aja saya nggak ngelihat perubahan yang signifikan ya. Kayaknya nggak ngaruh, ini udah bawaan hidup lah. Tapi nggak apa-apa, hitam-hitam manis. Dampak positif ketiga dari stay at home kita adalah kita mulai lebih dekat sama keluarga. 2 minggu terakhir, kita otomatis menghadapi hari-hari kita. Dari pagi sampai pagi lagi bersama orang rumah. Ibu, bapak, saudara. Yang mungkin di hari-hari sebelumnya tuh walaupun faktanya kita tinggal sama keluarga, kita tuh jarang berinteraksi loh. Kita kebanyakan tuh pagi, sekolah, mungkin kuliah atau kerja, sampai sore. Sore pulang. Ketika pulang, kita pasti sibuk dengan diri sendiri kan. Ada yang mandi, masak, nyuci, dan sebagainya. Ketika malam, kita itu biasanya sibuk dengan gadget atau sibuk dengan TV. Jadi berkumpulnya itu ya depan TV, bukan berinteraksi, tapi berkumpul. Nah, itu berbeda. Sekarang ketika kita diminta buat stay at home, minimal interaksi kita dengan orang-orang rumah itu jadi makin tinggi. Kita mungkin mulai menyadari beberapa hal seperti, ternyata saudara saya itu punya kebiasaan kayak gini ya. Ternyata ibu saya itu kayak gini ya. Ternyata bapak saya itu kayak gini. Wah, ternyata saya itu kayak gini ya. Itu kadang-kadang kita malah baru sadar. Ini adalah kesempatan kita untuk mendekatkan diri dengan keluarga. Dampak positif yang paling penting yang saya rasakan selama stay at home ini adalah kita jadi punya kesempatan untuk lebih mengenal diri kita sendiri. Kenapa itu penting? Jujur saja, kebanyakan dari kita itu sebenarnya nggak kenal diri kita sendiri itu seperti apa. Ketika kita diminta untuk stay at home, otomatis orang yang paling sering kita jadikan fokus dalam aktivitas kita itu siapa? Diri kita sendiri. Biasanya ketika kerja, fokus kita kepada klien, customer, kepada siswa mungkin bagi pengajar, atau kepada atasan dan sebagainya. Ketika kita diminta stay at home, otomatis fokus kita tertuju pada diri kita sendiri. Di situ banyak orang yang tiba-tiba merasa sebel tanpa ada alasan yang jelas, marah-marah tanpa ada alasan yang jelas, merasa kesel tanpa ada alasan yang jelas. Tahu nggak sebabnya apa? Karena kalian untuk pertama kalinya selama 2 minggu berturut-turut belajar menghadapi diri sendiri. Kesel sama diri sendiri, marah sama diri sendiri, ngambek sama diri sendiri. Itu tandanya selama ini orang juga ngerasa kayak gitu ke kita. Kalau kita sendiri nggak tahan hadapi diri kita sendiri, gimana dengan orang lain? Merasa sebel sama diri sendiri, berarti tandanya apa? Selama ini kamu tuh nyebelin, marah sama diri sendiri. Selama ini teman-temanmu ngerasa kayak gitu ke kamu, ngambek sama diri sendiri. Ya jangan heran kalau teman-teman terdekatmu terkadang bersikap seperti itu sama kamu. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya kamu mulai menyadari betapa nyebelinnya, betapa ngeselinnya dirimu sendiri. Gara-gara siapa? Karena kita sendiri. Intinya, kita semua tuh harus sadar bahwa arahan untuk tinggal di rumah ini bukan untuk orang lain, bukan untuk keuntungan pemerintah, bahkan pemerintah rugi loh. Jadi arahan untuk stay at home ini adalah untuk kita sendiri, untuk kita, orang terdekat dan lingkungan sekitar kita. Kapan lagi kita bisa melakukan sesuatu untuk dunia ini, untuk lingkungan sekitar dengan hanya diem duduk di kamar?
Oke, teman-teman, keep in mind that stay healthy, jangan lupa ibadah, dan pastikan diri kalian selalu bahagia. Saya Taufan Adi Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.